Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis rata-rata untuk dua sampel berpasangan. Adapun pengertian dari sampel berpasangan itu adalah sampel dengan subjek yang sama, tetapi dia mengalami dua perlakuan atau dua kali pengukuran yang berbeda. Atau dengan kata lain, keberadaannya itu saling mempengaruhi. Misalnya, ingin mengetahui bagaimana pengaruh sebuah training yang diberikan terhadap kemampuan menjual sales. Maka di sini dipilih satu kelompok salesman, misalnya ke salesman A, B, C, D, E. Kelima orang salesman ini diukur dua kali, yaitu ketika dia belum mendapatkan training, kemudian diberikan training dan setelah itu diukur kembali. Jadi salesman-nya itu orang yang sama. Si A, si B, si C, si D, dan si E ini mendapatkan dua kali pengukuran. Maka itu disebutnya dengan sampel berpasangan. Jadi data yang kita miliki seperti ini. Treatment A artinya kemampuan menjual si sales sebelum mendapatkan training. Kemudian treatment B itu berarti kemampuan menjual sales setelah mendapatkan training. Nah, kelompok pertama itu adalah data sebelum diberikan training, sedangkan kelompok kedua adalah data sesudah diberikan training. Kemudian kita butuh nilai bedanya, yaitu nilai treatment A dikurangi dengan treatment B. Yaitu di sini treatment A itu disimbolkan dengan X, sedangkan treatment B itu disimbolkan dengan Y. Jadi masing-masing data ini kita hitung bedanya. Jadi nanti ada beda data pertama, beda data kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari rata-rata B ini, rumusnya adalah sigma BI dibagi dengan N. Dan varians dari B ini atau SB kuadrat ini adalah, jika kita menghitung secara manual, maka kita gunakan rumus yang ini, N sigma BI kuadrat dikurangin sigma BI dikuadratkan dibagi dengan N dikali N-1. Adapun bentuk hipotesis uji yang kita gunakan ini mirip dengan yang sampel independen, yaitu ada uji dua pihak di mana bentuknya seperti ini, H0.2 μ1 sama dengan μ2. Artinya rata-rata populasi kelompok pertama itu sama dengan rata-rata populasi pada kelompok kedua. Sedangkan H1-nya titik 2 μ1 tidak sama dengan μ2. Kemudian uji satu pihak kanannya ditandai dengan H1.2 μ1 lebih besar dari μ2. Dan uji satu pihak kirinya ditandai dengan H1.2 μ1 lebih kecil dari μ2. Adapun bentuk statistik uji yang kita gunakan itu menggunakan uji T-student, yaitu rata-rata B dibagi dengan akar dari varians B dibagi dengan N, banyaknya data. Adapun bentuk kriteria uji yang kita gunakan, yaitu kita bandingkan nilai T hitungnya dengan T tabelnya, di mana bentuk kriteria uji ini bergantung dari hipotesisnya. Jika tadi hipotesis uji kita itu adalah menggunakan uji dua pihak, maka kita gunakan kriteria uji yang dua pihak ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang uji satu pihak kanannya yang ini. Dan satu pihak kirinya yang ini. Kita lihat contoh kasusnya. Di sini kita diminta untuk menganalisis data. Kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Maka di sini, sebelum adanya kenaikan gaji, diukur terlebih dahulu mutu kerja ke-12 orang karyawan ini bagaimana. Kemudian diberikan sebuah perlakuan, yaitu diberikan kenaikan gaji. Kemudian setelah itu, ke-12 orang karyawan ini diukur kembali mutu kerjanya bagaimana. Sehingga kita peroleh data mutu kerja sebelum kenaikan gaji dan mutu kerja karyawan sesudah kenaikan gaji.
Nah, untuk menyelesaikannya, maka langkah pertama dalam menguji hipotesis ini, yang pertama itu adalah merumuskan hipotesis ujinya. Di mana kita lihat di soal tadi, itu kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Maka di situ dugaan tersebut mengindikasikan tanda tidak sama dengan. Jika tanda tidak sama dengan, artinya itu adalah uji dua pihak. Maka di sini kita gunakan uji dua pihak, di mana H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2. Kemudian kita buatkan hipotesis verbalnya, yaitu tanda sama dengan artinya tidak terdapat perbedaan mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Dan H1-nya itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Bunyi hipotesis verbalnya itu sesuai dengan bunyi dugaannya, yaitu terdapat perbedaan mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Nah, langkah berikutnya, langkah kedua itu adalah menghitung statistik ujinya. Sebelum menghitung statistik uji dengan menggunakan rumus ini, kita membutuhkan nilai rata-rata B dan nilai varians B-nya dan nilai N-nya. N-nya itu adalah banyaknya data sampel, yaitu ada 12. Untuk mencari nilai rata-rata dan varians ini, maka kita buatkan tabel bantu seperti ini, di mana untuk mencari nilai B itu adalah kita kurangin data sebelum dengan data sesudah. Kalau tadi simbolkan dengan X dan Y. Maka 71 dikurangin 72, min 1, 91 dikurangin 88, 3, 86 dikurangin 82, 4, dan seterusnya sampai ke 12 karyawan itu. Kemudian untuk mendapatkan nilai variansnya kita butuh nilai B kuadrat. Yaitu min 1 dikuadratkan adalah 1, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat sama dengan 16, min 7 kuadrat 49, dan seterusnya sampai data ke-12. Selanjutnya, nilai B ini kita jumlahkan dengan memperhatikan minusnya ya. Jadi min 1 ditambah 3, 2, 2 tambah 4, 6, dikurangin 7, dikurangin 5, dan seterusnya kita peroleh hasil min 28. Kemudian untuk B kuadratnya juga sama, 1 ditambah 9 dan seterusnya kita peroleh hasil 498. Selanjutnya kita perlu menghitung rata-rata B. Itu rumusnya adalah sigma BI dibagi dengan N. Sigma BI tadi adalah min 28. Kita masukkan ke sini. Kemudian N-nya banyaknya data, yaitu ada 12 data. Setelah dibagi, kita peroleh hasil min 2,333. Kemudian selanjutnya kita juga butuh menghitung variansnya. Disimbolkan dengan SB kuadrat. Rumusnya adalah N sigma BI kuadrat dikurangi dengan sigma BI dikuadratkan dibagi dengan N dikali N-1. N-nya kita masukkan adalah 12, kemudian sigma BI kuadrat itu adalah jumlah dari BI kuadratnya, yaitu 498 kita masukkan, dikurangi dengan sigma BI-nya tadi adalah min 28, kita kuadratkan dibagi dengan 12 dikali 12 min 1. Sama dengan 12 dikali 498 itu adalah 5976. Kemudian min 28 dikuadratkan itu hasilnya adalah positif 784. Kemudian dibagi dengan 12. 12 min 1 itu adalah 11. Kemudian selanjutnya 5976 kita kurangin dengan 784. Hasilnya adalah 5192. Dibagi dengan 12 dikali 11 itu adalah 132. Hasilnya panjang, tapi kita ambil di sini 3 desimal. Sehingga 39,333. Nah, setelah kita peroleh nilai rata-rata B dan varians B itu, kita masukkan ke rumus statistik uji test student ini, yaitu rata-rata B-nya tadi min 2,333 dibagi dengan varians B itu 39,333 dibagi dengan N-nya 12. Sama dengan
min 2,333 dibagi dengan 39,33 ini kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 3,278. Kita akarkan, di mana hasilnya adalah 1,811. Sehingga min 2,333 ini kita bagi dengan 1,811, hasilnya adalah min 1,288. Selanjutnya masuk langkah ketiga, yaitu kita menentukan bentuk kriteria ujinya. Karena tadi hipotesis uji kita itu adalah menggunakan uji dua pihak, maka kriteria uji yang kita gunakan juga untuk yang uji dua pihak. Di mana di soal itu alfa yang kita gunakan adalah 5%. 5 dibagi 100 itu adalah 0,05. Kemudian banyaknya data atau N-nya itu adalah 12. Di mana ketentuan kriteria uji untuk yang dua pihak itu adalah menggunakan T-tabel dengan T alfa dibagi 2, titik koma, N-1. Jadi peluangnya itu adalah alfa dibagi 2 dan derajat bebasnya itu adalah N-1. Kita masukkan nilai alfa ini tadi, sehingga T 0,05 dibagi 2, titik koma 12 min 1. Sehingga kita peroleh T 0,025 titik koma 11. Jadi peluangnya 0,025 dan derajat bebasnya 11. Nah, untuk mendapatkan nilai T-tabel ini kita menggunakan tabel distribusi T-student. Kita lihat tabelnya, di mana peluangnya tadi adalah 0,025, kemudian derajat bebasnya tadi adalah 11. Kita pertemukan, kita memperoleh nilai 2,201. Jadi nilai T-tabel kita itu adalah 2,201. Sehingga kriteria uji dua pihak itu terima H0 jika min T-tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari 2,201. Kita masukkan nilai T-tabelnya ini 2,201 ke sini, sehingga terima H0 jika min 2,201 lebih kecil T hitung lebih kecil dari 2,201. Untuk membuat kesimpulannya, selanjutnya kita lihat nilai T hitung kita tadi itu, yaitu min 1,288 itu, apakah memang berada di antara nilai ini, yaitu di antara nilai min 2,201 dengan 2,201. Jika memang berada di sini, maka kita terima H0. Tetapi jika tidak berada di antara nilai ini, maka kita tolak H0. Untuk mempermudah kita dalam membuat kesimpulannya, maka bisa kita buatkan kurva dari kriteria uji ini. Karena dia uji dua pihak, maka ada dua daerah yang diarsir. Untuk yang sebelah kiri itu adalah nilai min 2,201, yaitu tanda minus, kita simpan di sebelah kiri. Sedangkan nilai positif 2,201 kita simpan di sebelah kanannya. Berdasarkan garis bilangan, nilai 0 itu tepat berada di tengah-tengah ini. Nah, sedangkan nilai T hitung kita itu adalah min 1,288, itu karena minus maka dia berada di sebelah kiri 0. Maka perkirakan bahwa dia berada di sini. Di kiri 0 dan di kanan min 2,201. Itu adalah nilai T hitung kita. Kita lihat nilai T hitung kita ini jatuh di daerah penerimaan H0. Artinya H0 kita terima. Berikutnya kita masuk langkah keempat, yaitu membuat kesimpulan. Kita lihat, karena nilai T hitung kita itu sebesar min 1,288. Kita bandingkan dulu yang sebelah kirinya. Karena nilai T hitung kita berada di sebelah kanan T-tabel ini, maka T hitung kita ini lebih besar dari min 2,201. Dan kita bandingkan dengan yang sebelah kanannya, nilai T hitung ini berada di sebelah kirinya, maka itu lebih kecil dari 2,201. Sehingga H0 diterima, atau dengan kata lain, berada di daerah penerimaan H0 pada tingkat signifikansi 5%. Di mana makna dari H0 diterima ini kita lihat di hipotesis uji kita. H0 diterima, maka artinya itu adalah
tidak terdapat perbedaan mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Atau dengan kata lain bisa kita maknai bahwa kenaikan gaji ini tidak memberikan pengaruh terhadap mutu kerja karyawan di perusahaan tersebut. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.